Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Hari ini saya coba buat tutorial lagi dari awal ya, tentang sandblasting dan vapor blasting. Kali ini yang pertama ini tentang pasir sandblasting. Pasir sandblasting itu yang penting ringan ya, ringan, keras dan ringan gitu. Jadi pada saat kita sunblast, pasir itu mudah tertarik untuk naik ke gun sandblasting. Jadi berdasarkan tekanan angin yang tinggi, maka pasir tersebut akan kesedot naik. Kalau pasir itu masih agak basah, saya rasa biasanya sulit untuk naik, sulit untuk disedot oleh gun, begitu ya. Jadi seperti ini contohnya pasir yang saya gunakan, pasir bangunan yang saya campur-campur ini sudah. Kalau pasir saya rasa bebas ya, teman-teman mau gunakan pasir apa, yang penting dijemur dulu seperti ini supaya kering betul, kandungan airnya nggak banyak gitu. Nah, ini dalamnya masih agak basah nih. Contohnya begini. Ini saya jemur di atas aluminium. Kebetulan ada lembaran aluminium atau seng gitu, bagus ya, cepat kering. Ini jumlahnya yang sekarang ini kira-kira 1 timba besar. Saya gunakan bisa sampai sekitar 4 atau 5 timba untuk satu kabinet. Kebetulan kapasitasnya seperti itu, sejumlah itu. Itu ya teman. Oke, ini saya tunjukkan yang ada di dalam kabinet sebagian gitu ya, sebentar. Ya. Ini kabinetnya, ukurannya nggak terlalu besar ini. Posisi pasir saya letakkan di bawah, itu di bawah. Nah, supaya pasirnya nanti mudah disedot oleh ini, maksud saya oleh gun ini. Gun ini yang putih ini ke ke arah pasir, yang hitam ini ke arah angin. Jadi gun yang saya gunakan yang ini. Kalau teman-teman cari di online, ketik aja gun sunblast, pasti muncul yang jenis ini, yang PS2. Kita gunakan ini cukup. Itu pasirnya di bawah. Jadi karena angin dari yang selang hitam ini kuat gitu ya, besar, mungkin sekitar 8 bar. Waktu posisinya masih seperti ini, tertutup begini, dia belum ngisap. Nah, nanti pada saat kita udah mulai tembak, mulai tekan ini begini, angin akan deras yang melewati simpangan ini, pertigaan ini ya. Nah, ini yang satu ke pasir akan naik ke sini karena hisapan dari angin yang lewat sedemikian kencangnya gitu. Oke, pasir yang dipakai tadi udah saya sampaikan, pasir yang saya pakai itu pasir campur-campur, pasir bangunan plus macam-macam sudah. Nah, ini yang saya gunakan sama dengan tadi itu. Ini pasir bangunan sudah kecampur dengan aluminium oksid. Jadi saya campur dengan aluminium oksid. Persoalannya kalau aluminium itu kan aluminium oksid kan bahan dari pembuatan amplas ya, bahan amplas, sehingga kita sebetulnya ngamplas tapi dengan ukuran yang
halus, ditambah lagi kita tidak menekan apa-apa, tapi kita gunakan, tidak nekan dengan tenaga, tapi kita nekan dengan tenaga dari angin. Nih, pasirnya bisa seperti ini, ringan dia, ringan. Kalau agak basah benar-benar susah naik gitu. Nah, masih ketinggal di tangan nih, saking lembutnya kan ya. Untuk ukurannya nanti bisa dicek di bisa dicek di online, ada yang tersedia itu berapa aja. Ini saya pakai mungkin meshnya sekitar 60. Ketebalan ukuran pasirnya itu sekitar 60 CFM lah. 60 apa ya, nggak ngerti. Pokoknya 60, mesh 60. Tapi udah dicampur jadi ya nggak 60 lagi, ini bisa lebih kecil. Tapi awal kita gunakan tetap di 60. Mungkin teman-teman mau yang lebih besar ya bisa juga. Yang penting pasir itu bisa melalui lubang ini. Nah, ini lubangnya sekitar 6 sampai 8 atau 8 mili. Jadi kalau pasir ukuran yang seperti tadi lembut begini ya pasti lewat sini kan ya, pasti bisa lewat gitu maksud saya. Nah, itulah yang kita gunakan untuk nembak material. Hari ini saya malah karena ini pasir belum banyak, jadi kerja pun juga belum bisa terlalu terlalu panjang ya. Ini saya cuma rencana bersihkan gear. Gitu. Rencana nembak gear aja dulu. Yang penting bersih ya, dengan pasir ini. Kalau aluminium oxide dia akan lebih cepat kerjanya ya. Teman-teman bisa gunakan pasir bangunan boleh, pakai pasir aluminium oxide boleh, pakai beling, serbuk beling mungkin boleh gitu ya. Banyak pasir, pakai silika juga boleh. Kebetulan di Balikpapan ini pasir silika, pasir kuarsa itu ya pasir silika itu yang digunakan untuk bangunan. Maka saya selalu bilang sama teman-teman saya pakai pasir bangunan. Karena di sini pasir bangunannya udah kuarsa gitu. Oke. Begitu ya teman-teman. Mungkin sekilas yang pertama saya bahas dulu tentang pasir. Jadi tutorial kali ini saya buat dari awal karena banyak teman-teman pemula yang masih tanya beberapa hal yang mungkin saya terlewati, atau teman-teman yang nggak buka di YouTube saya. Di sebelum-sebelumnya sudah banyak saya bahas tentang pasir, tentang kompresor dan lain-lain. Tapi hari ini saya mulai lagi lah, supaya teman-teman yang baru gitu bisa mengikuti dengan baik. Mungkin suatu saat berminat untuk bikin juga bisa sendiri gitu ya. Oke, sementara begitu teman-teman untuk tutorial yang pertama tentang pasir. Kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.